Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PWN Sumatera Barat serta wakil-wakil ketua baik periode sekarang maupun periode sebelumnya. Demikian juga dengan pimpinan Asia wilayah Sumatera Barat baik periode sekarang maupun periode sebelumnya. Umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berhadir pada hari ini, yang saya yakini adalah semuanya adalah warga Muhammadiyah. Walaupun ada catatannya, mungkin ada yang sudah punya MBM dan ada yang sedang proses urusan MBM, atau mungkin ada juga yang belum mendengar sebelumnya tentang MBM. Tapi yang jelas kita ini adalah Muhammadiyun, anggota Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat, saya sebenarnya sangat berat nih ketika ada rapat pimpinan wilayah membicarakan ini. Saya sebenarnya sudah mulai mengelak, tapi kelihayan pimpinan rapat waktu itu beliau punya kiat tidak bisa ngomong atau bagaimana ya, terpaksalah ya diberanikan. Kenapa saya sebenarnya agak ragu? Karena saya mulai bergabung dengan Muhammadiyah sebenarnya sudah lama, sejak tahun 78. Sudah punya MBM tahun 83. Tapi belum lagi di struktural. Ya. Masih di kultural. Walaupun alhamdulillah sudah ada 2 ranting Muhammadiyah yang didirikan ketika saya tinggal di sana. Pertama di Pagambiran, Lubuk Bagalong, yang sekarang masjidnya pun sudah Masjid Muhammadiyah. Dulu sebenarnya tidak Masjid Muhammadiyah. Saya tinggal di situ, ngomong-ngomong dengan pengurus, akhirnya koordinasi dengan 2 muslim. Ada Muslim Nabi, ada Muslim Munir waktu itu tuh di Kecamatan Kota Tangga. Akhirnya diresmikanlah tahun 83 ranting Muhammadiyah di Pagambiran. Ketika saya tinggal di Tunggul Hitam, dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang di Tunggul Hitam, di tahun 2004, ketika waktu itu tuh ya saya panggil abang Buya Sofwan Karim. Saya sampaikan ke beliau, Bang, orang-orang menyuruh saya mengundang masyarakat untuk mendirikan Muhammadiyah. Lanjut, saya hadir, kata beliau. Lalu saya tanya pada orang-orang yang datang ke rumah, atas nama apa saya mengundang?
katanya atas nama Sobhan Lubis. Ya, saya undang saja. Akhirnya dengan ketawaduannya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat waktu itu, bukan yang kemarin, tahun 2005 ya, situanya hadir, dihadiri 18 orang, lalu terbentuklah ranting Muhammadiyah Tunggul Hitam. Sudah ada tanahnya itu 300 meter, sudah ada bangunannya, tapi sekarang la yamutu wala yahya, la yamutu wala yahya, karena dulu sudah jalan beberapa tahun, akhirnya pimpinannya terangkat jadi pegawai negeri. Sudah itu yang ini yang diangkat yang banyak-banyak dulu, yang dari penyuluh itu. Nah, akhirnya cuma kemarin sudah saya sampaikan lagi, harus kita gerakkan lagi. Jadi ya saya dari kultur Muhammadiyah, saya belum struktural, ini baru diamanahi. Lalu diamanahi pula pada acara pengkajian. Maaf kalau yang sudah dapat share saya, ini bukan pengajian sebenarnya. Pengkajian beda dengan pengajian ya. Jadi ketika di hadis ada kun aliman au muta'alliman au mustami'an, di sini dia letaknya pengkajian ini. Mendengar, didengar dan mengerti apa yang didengar itu, sehingga jadi ilmu dan bisa dijadikan dasar dalam beramal. Nah, temanya seperti disampaikan dalam undangan ini adalah manhaj Islam berkemajuan, aplikasi tantangannya di Sumatera Barat. Ya, itu manhaj Islam berkemajuan. Saya kira saya akan bagaimana Islam berkemajuannya nantilah abang saya Dr. Zulkarnain, beliau yang lebih mantap nanti menjelaskannya. Beliau tidak saya saja abang saya di Muhammadiyah, tapi dosen saya juga. Salah satu tanda tangan yang membuat saya bisa jadi doktor, tanda tangan beliau. Tanda tangan beliau gitu kan. Saya ingin mengajak kita semua, karena pertama saya ingin mengajak kita untuk pengenalan dasar terhadap Muhammadiyah, mengingat lagi terutama Buya saya Muslim Hamid, mengingat beliau sudah mengajarkan dulu, sekarang ingatkan kita dulu bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam, itu pokok. Saya bilang sama sering ke Angkatan Muda Muhammadiyah, kadang-kadang ada juga yang makai saya bilang itulah beda kita Angkatan Muda Muhammadiyah, kita orang Muhammadiyah yang lainnya. Jadi ini menjunjung tinggi agama Islam. Sudah dijunjung tinggi, ada targetnya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan negara Islam, masyarakat Islam. Masyarakat tentu kumpulan dari keluarga, mulai dari keluarganya, keluarga Islam yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Sementara itu Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar saya kira sudah kita lakukan, tapi mungkin perlu penelitian kita, mana yang lebih banyak kita melakukan amal ma'ruf dengan nahi mungkar, dan mungkin nahi mungkarnya masih sekian persen dibandingkan dengan amar ma'rufnya. Kemudian mengadakan tajdid
Ya, tajdid itu ya nanti akan saya lihat di kertas ya yang di print out ada penjelasan tentang itu nanti. Lalu ada paham agama dalam Muhammadiyah. Pertama, nas sebagai dasar rujukan. Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya sudah menjadi tema umum pada setiap gerakan pembaharuan di Muhammadiyah. Ini istilah kembali, kita jangan sampai lupa. Kalau sekarang kita baca semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bisa saja orang bertanya, sebelumnya kemana? Kok sekarang kembali? Ini sebenarnya ceritanya di awal-awal dulu. Seperti kita ketahui, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan masyarakat Muslim fi iqrari, fi syahadati, Muslim dalam ikrarnya, dalam syahadahnya, tapi seperti kita ketahui sudah menyimpang. Ini itu yang maksud kembali. Kalau kita memang memegang secara utuh, kita sudah lama memegang itu. Ya, jadi istilah kembali itu bukan berarti selama ini sudah dulu tuh istilah kembali itu dipakaikan. Karena sudah banyak masyarakat yang menyimpang jadi Al-Quran, dari ajaran Al-Quran, banyak sekali. Yang mencoroknya contohnya ya, waktu itu kan belum ada ahli hisab. Ya, lalu orang sholat menghadap ke rumah kiai panutannya. Nah, kembalilah ke fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, jangan syatra baiti kiai, tidak. Nah, tapi itu yang maksud istilah kembali di sini. Kemudian adalah istilah sunnah, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kedua, ya kenapa ada istilah sunnah? Yang pamannya cara sholat ini sampai sekarang ini yang terberat, sangat berat, ya. Sangat berat soal sholat. Ketika Nabi beri batasan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi ada yang mengatakan raso, lebih mendahulukan akalnya dari apa ditentukan Nabi. Kemudian di bidang hukum syara atau syariah, ya, ijtihad dan istimbat atas dasar ilah itu beliau ini, Buya Zulkarnain, ya, punya garapan sawahnya, ya. Hal-hal yang terdapat dalam nas dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, bidang ibadah. Tapi yang dimaksud di sini ibadah mahdhah, ibadah khassah, ibadah yang tata caranya semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis secara bergabung. Jadi tidak bisa nggak ada di situ lagi lapangan ijtihad. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Itu tidak ada lapangan di situ berijtihad untuk kita 2 rakaat sajalah sholat zuhurnya, nggak ada. Ya illa iza kana musafira, kecuali orang yang safar, ya. Kemudian tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab. Tidak mengikatkan diri, tapi bukan membuang mazhab. Makanya di kita di Muhammadiyah kan tidak ada, walaupun ada orang menuduh dekatnya Muhammadiyah itu ke mazhab Hanafi, ya, itu hanya dalam lisan.
Ya, sementara ya dalam tertulis nggak ada pedomannya, tapi membebaskan diri dari ikatan mazhab, walaupun sebenarnya pada akhirnya hasil temuan dari keputusan-keputusan yang ada dalam Muhammadiyah dalam contohnya di bidang hukum ada kebersamaannya dengan mazhab A, mazhab B dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bidang akidah percaya kepada qada dan qadar. Maaf terlambat. Sudah. Nah, di bidang muamalah ya. Karena waktu terbatas, di bidang muamalah ini berprinsip bahwa muamalah itu dasarnya mubah. Memang ada kaidah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya kalau urusan muamalah, urusan ya hubungan antar orang, urusan dunia ini, pengaturan dunia ini, itu asalnya ibahah, mubah, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Persoalan ibadah dasarnya tauqif, mengacu kepada apa ada perintahnya. Kalau ada perintahnya baru dilaksanakan. Kalau tidak, enggak diperlukan. Sementara muamalah apa ada larangannya? Kalau tidak ada larangannya, daram sajalah ya marhadiah. Daram saja kalau ada larangannya. Jadi yang ditanya kalau persoalan muamalah, apa ada larangannya ini? Kalau urusan ibadah, apa ada suruhannya? Ini yang jadi ya pedomannya. Kemudian bidang muamalah harus dilakukan dengan saling rela. Artinya tidak ada yang dipaksa. Ini hubungan dengan orang ya, saling rela. Kalau istilahnya di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29 ada antarodin, suka sama suka. Nah, perjanjian apapun suka sama suka, makanya dibiasakan tertulis. Ya, dibiasakan tertulis. Dan ini amat sulit bagi kita sebahagian yang tertulis ini. Padahal ayat yang terpanjang di Quran dalam surat yang terpanjang itu kan surat Al-Baqarah ayat 282 tentang at-tadayun, transaksi. Mungkin ya bapak-bapak atau ya anak-anak kami yang di bidang ekonomi, akuntan, yang di kaca akuntan itu dia. Yang dikejar oleh BPKP itu dia, inspektorat itu dia tuh. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus dibiasakan di kita di Muhammadiyah. Ya, dan sekarang ya kebetulan tahun 2021 saya dengan anak mertua meneliti tentang pengeluaran wakaf di Sumatera Barat. Ternyata nazirnya dan wakaf-wakaf kita ini 2.784 meter bujur sangkar tanah wakaf kita di Sumatera Barat. Tapi soal at-tadayunnya ini yang sangat lemah. Ya, sekali lagi
sangat lemah. Ya, tentu ini ya, bapak-bapak yang diamani bidang wakaf ya harus kerja keras. Tentu bersama-sama. Ya, karena bersama-sama. Saya juga dulu lewat disertasi diajari Pak Zul di bidang wakaf. Ya, ya di bidang wakaf. Kemudian ya ini harus sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam muamalah itu ada keadilan. Ya gembira kita, ya kedengarannya lokasi kita ini akan ada kerjasama dengan pihak lain, tapi harus tetap mempertahankan ya keadilan nanti. Ya sedikit disampaikan bagaimana peluangnya di Sumatera Barat. Ya dukungan gubernur, ada dukungan gubernur. Dalam muswil malah diharapkannya akan ada di sini nanti muktamar ke-49. Apalagi kuatnya itu tuh. Ya, tentu ar-ridho bisyai' ridho ma yatawalladu minhu. Kalau beliau suko terhadap sesuatu nan paranakannya suko juga beliau tuh kan, harus rela ridho dengan yang resiko-resiko yang ditimbulkannya. Dan ini barangkali ya tuntutan kita bersama, kita mendengarnya dulu. Kemudian ada lagi ya dukungan ketua DPRD, siapa lagi? Cuma di Bali itu memang ada tantangan, hambatan dan tantangannya dalam soal pengalaman ajaran agama kita ini. Kita kan ya Muhammadiyah saja 1912, ke sini tahun berapa? 1925 barangkali ke Sumatera Barat. Itu lebih dulu cara pemahaman dan pengamalan masyarakat yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Jadi tantangan sampai saat ini ya, sampai saat ini ya masih begitu. Ada lagi tarikat-tarikat, ada lagi sekte-sekte lain yang ya sempalan dari ya berbagai aliran-aliran kepercayaan. Tentu semuanya kita meyakini harus kita dakwah kita sampai ke sana. Ya insyaallah Ustaz Abu Salam sudah piawai dalam bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu luar biasa ya, bil hikmah, sehingga ada majelis hikmah lagi ini. Yang Kijal ada majelis hikmah yang diketuai insyaallah sekda kita yang sekarang ya, Sumatera Barat, majelis hikmah ya. Jadi berkolaborasi kita semua nanti ya insyaallah, walaupun belum sempurna, tapi insyaallah kullu amrin biansurin, kata hadis Gidong. Ya, kata hadis Gidong, bukan hadis ya. Inilah yang perlu disampaikan ya, sedikit saya tidak konsentrasi kepada Islam berkemajuan. Saya sebenarnya mencari-cari kapankah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut Islam berkemajuan, kecuali karena dipotong. Yang bacaan saya saat ada satu orang Islam yang berkemajuan, itu yang diharapkan Kiai Ahmad Dahlan. Tapi bagaimana, jangan-jangan nanti ada pula di sana ada Islam Nusantara, di sini ada Islam berkemajuan. Tapi tentu harus punya literatur ya, sehingga ya walau alam lah, mudah-mudahan tidak salah dalam memilih memakai istilah itu dahulu sejak dari Muktamar 47 tentunya ya. Oleh karena saya lihat memang semua apanya sudah pakai Islam berkemajuan sesuatu. Tadi Pak Sekretaris mengirim video pula YouTube ya tentang Islam berkemajuan. Apalagi yang saya katakan nanti di hati saya. Tapi okelah, yang jelas ini mungkin perlu kita. Nah, sehingga saya ya masih ingin sementara menurut saya kita cukup bagaimana pemahaman Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan itu oke saja. Pendidikan berkemajuan dan dakwah berkemajuan dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan hanya pendapat saya yang belum
karena belum mengikuti dulu, tidak struktural, tidak mengikuti sepenuhnya dulu. Demikian saja, mudah-mudahan ya kalau saya tentu mengharapkan ada bermanfaat walaupun pengulangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu warga Muhammadiyah yang hadir pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.